Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan PowerPoint. Nah, di dalam membuka aplikasi PowerPoint, caranya begini. Kita dapat membukanya melalui pertama seperti ini ya. Dari search, lalu ketik PowerPoint. Nah, ini udah ada PowerPoint 2016 ini yang saya gunakan. Saya klik seperti ini. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Pilih blank presentation. Nah, setelah itu, yang perlu diketahui pertama sekali adalah bagian-bagiannya. Yang tengah ini disebut sebagai title bar di tengah atas, yang tertulis Presentation 1 PowerPoint. Kemudian, di sudut kiri atas, yang bagian ini disebut sebagai Quick Access Toolbar. Saya akan tuliskan dulu. Saya ulangi sekali lagi. Yang tengah atas yang bertuliskan Presentation 1 PowerPoint disebut sebagai title bar. Kemudian di sudut kiri atas ini, satu bagian ini dinamakan sebagai Quick Access Toolbar. Lalu yang di bawahnya yang ada bertuliskan File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, dan View. Satu baris ini dinamakan sebagai menu bar atau baris menu. Kemudian kalau kita klik Home, maka di sini muncul bagian perintah-perintah untuk kelompok Home. Yang ini Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, dan View. Nah, yang pertama sekali harus dilakukan adalah mengatur layout dari slide tersebut, slide yang sedang aktif ini ya. Kita harus atur layoutnya dulu. Ini ada layout, pilih blank. Nah, selain itu ini sebenarnya ada layout yang sudah tersedia, ada title slide, title and content, section header, to content, comparison, title only, content with caption, picture with caption. Pilih blank saja. Nah, di dalam blank ini kita bebas berkreasi. Sebagai pemberitahuan, bahwasannya di dalam PowerPoint ini kita tidak bisa langsung mengetik seperti halnya di dalam Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk mengetik, maka kita harus mengaktifkan text box. Cara mengaktifkan text box, buka Insert, klik menu Insert, kemudian pilih text box. Setelah itu gambarkan text box-nya seperti ini. Nah, setelah menggambarkan text box-nya, sekarang kita akan mengerjakan latihan praktik pengenalan PowerPoint. Instruksinya, bentuk sebuah presentasi sebagai presentasi berikut. Teks 1 Arial 40. Teks 1 itu maksudnya judulnya ini ya. Kemudian teks 2 fontnya Arial, font size-nya 32. Yaitu di paragraf 1 ini. Teks ketiga Arial Black 44. Yaitu untuk tulisan Microsoft Office. Kemudian teks 4 Times New Roman, font size-nya 32, yaitu untuk by Bill Gates and Paul Allen. Nah, sekarang untuk teks satunya, fontnya yang diminta Arial, font size-nya 40. Maka saya atur fontnya menjadi Arial, font size-nya 40. Kemudian posisi judulnya ini ada di tengah slide.
Jadi saya aktifkan center, ini center. Lalu tercetak tebal. Nah, untuk cetak tebalnya aktifkan dari bold. Sekarang saya ketikkan dulu judulnya. Kemudian untuk teks kedua, maka kita akan aktifkan bold kembali. Kita akan aktifkan text box, insert text box. Ini digambarkan dulu. Setelah itu font yang akan dipakai adalah Arial 32. Jadi saya ubah fontnya menjadi Arial, font size-nya 32. Selanjutnya, untuk perataan paragrafnya. Paragraf 1 ini ratanya di sebelah kiri. Ini rata di kiri ya. Jadi untuk mengaktifkannya kita harus mengaktifkan align left yang ini. Kalau center ini rata tengah, align right rata kanan, justify rata kiri dan kanan. Setelah itu saya ketikkan dulu teksnya. Untuk paragraf pertama, pengetikannya sudah selesai. Sekarang saya akan masuk ke teks ketiga. Saya akan munculkan text box kembali, insert text box. Lalu posisi teksnya ada di tengah ya. Font yang akan dipakai adalah Arial Black 44. Maka fontnya ubah menjadi Arial Black. Font size-nya 44. Posisi teks ada di tengah. Kemudian saya ketikkan dulu isinya. Selanjutnya untuk teks keempat, saya munculkan kembali text box-nya, insert text box. Font yang dipakai adalah Times New Roman, font size-nya 32. Maka fontnya saya ubah menjadi Times New Roman. Font size-nya 32. Posisi teksnya di tengah. Aktifkan center. Setelah itu saya ketikkan dulu by. Setelah by, enterkan Bill Gates and Paul Allen. Nah, sekarang untuk pengetikannya sudah selesai. Di paragraf 1 di sini ada efek-efek yang mau dimunculkan. Yang pertama untuk kata MS Office ini tercetak tebal dan miring. Jadi cara memunculkannya, blokkan dulu MS Office, lalu aktifkan bold dan italic.
untuk cetak tebal dan miring. Lalu untuk kata pertama ini tercoret dengan satu coretan di tengah. Cara membuatnya, blok dulu kata pertama, kemudian di menu home ya, di sini ada tulisan kecil font, agak ke kanan ada kotak kecil untuk font, diklik dulu. Untuk satu coretan di tengah, di bagian efeknya aktifkan straight through, kemudian klik OK. Setelah itu, kata diluncurkan tercoret dengan dua coretan di tengah. Blok kata diluncurkan, kemudian buka kembali kotak kecil font, di bagian efek aktifkan double straight through. Setelah itu, kata Windows 3.1.1 tercetak miring dan bergaris bawah. Blok kata Windows 3.1.1.1 yang ini ya. Untuk cetak miringnya dari italic, garis bawahnya dari underline. Berikutnya, kemudian, kata kemudian ini kecil dan naik ke atas. Lalu kata dari, kecil dan turun ke bawah. Untuk kata kemudian, cara membuatnya begini, blok dulu kata kemudian buka kotak kecil font, di bagian efek aktifkan superscript. Dan di sini perlu diperhatikan ini offsetnya 30% ya. Lalu saya okekan, ini maksudnya naik ke atas, kecil dan naik ke atas sebesar 30%. Kalau mau lebih naik lagi bisa, offsetnya saya besarkan, misalkan saya jadikan 30, saya jadikan 40, offsetnya 40%. Lalu saya okekan, maka ini terlihat sudah naik ke atas, lebih naik lagi dari yang tadi. Kemudian saya blok dari, lalu klik kotak kecil font, subscript. Ini offsetnya minus 25%. Minus 25 ya, tanda minus ini maksudnya turun. Lalu saya okekan, maka ini kecil dan turun ke bawah. Kalau mau lebih turun lagi bisa, buka kotak kecil font, offsetnya dibesarkan. Ini saya besarkan jadi minus 30. Lalu saya okekan, maka ini sudah lebih turun lagi. Selanjutnya, kata ke. Ini dalam keadaan hurufnya ini besar tapi ukurannya kecil. Cara membuatnya, blok kata ke, ini di blok dulu. Lalu buka kotak kecil font, aktifkan small caps. Lalu okekan. Ini hasilnya. Hurufnya besar tapi dalam keadaan kecil. Kemudian kata waktu, hurufnya besar semua. Blok dulu kata waktu, kemudian buka kotak kecil font, aktifkan all caps seperti ini. Selanjutnya MS Office 9597-2000 ini tercetak tebal dan bergaris, tercetak tebal lalu miring dan garis bawahnya untuk tiap kata. Cara membuatnya, blok dulu MS Office 9597 sampai 2000. Nah, untuk komanya, setelah 2000 ini pas di angka 2000 ya. Ini komanya tidak ada, saya hapus dulu. Nah, seperti ini, aktifkan bold, italic. Untuk underline ya. Nah, untuk underline-nya buka dulu kotak kecil font, underline style-nya. Nah, di sini kita menggunakan style itu underline-nya berupa satu garis lurus tapi terpisah untuk tiap kata. Blok dulu MS Office, aktifkan underline, lalu 95, aktifkan underline, 97, ini di blok dulu, aktifkan underline, lalu 2000, aktifkan underline-nya. Yang berikutnya, kata terakhir. Ini efeknya adalah tinggi tiap hurufnya sama tingginya. Jadi, blok kata terakhir. Setelah itu, buka kotak kecil font dan aktifkan equalize character height. Jadi, ini hasilnya adalah setiap huruf tingginya sama. Berikutnya, MS Office XP tercetak miring.
Jadi blokkan dulu MS Office XP, lalu aktifkan italic. Nah, kemudian di kata Microsoft Office ya, ini harusnya fontnya Arial Black, bukan yang ini, seperti ini. Jadi blokkan dulu MS Office, kemudian aktifkan italic. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan bayangan pada huruf. Sebagai contoh, saya akan memblok kata untuk ini saya blok dulu, lalu saya aktifkan tombol shadow. Ini text shadow. Ini kegunaannya untuk memberikan bayangan. Jadi pada kata untuk ini ada bayangannya agak kabur-kabur di belakang tiap huruf. Selanjutnya, untuk mengubah warna huruf, sebagai contoh saya blok kata kali, lalu saya buka font color, lalu kemudian more colors, dan saya berikan warna ungu seperti ini. Kemudian saya klik OK. Maka ini font colornya sudah berubah. Yang selanjutnya, saya blok kata bermunculan, lalu saya buka kotak kecil font, underline style-nya. Nah, di dalam underline style ini banyak sekali jenis-jenis garis ya. Sebagai contoh, saya akan mengambil yang terakhir ini, wavy double line. Kemudian underline color-nya saya buka, saya pilih salah satu warna, saya klik more colors, misalkan warna orange ini, kemudian saya klik OK, dan OK lagi, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya, ubah font color untuk teks ke-1 dan teks kedua. Teks ke-1 ini diblok dulu, ubah font color-nya. Misalkan saya ubah jadi biru. Lalu teks kedua. Nah, tadi saya udah berikan contohnya ya. Ini teks kedua, saya blokkan dulu. Saya ubah font color-nya. Ini font color. Misalkan saya berikan warna purple seperti ini. Yang selanjutnya, jalankan presentasi. Nah, untuk menjalankan presentasi, caranya begini, klik slideshow, lalu from beginning. Inilah yang namanya menjalankan presentasi. Untuk keluar dari menjalankan presentasi, tekan saja tombol escape yang ada di keyboard. Tombol yang bertuliskan ESC ya. Lalu kembali lagi ke bentuk design presentation. Yang selanjutnya, yang diminta sekarang adalah simpan dengan format kelas, nama, nomor, LP pengenalan PowerPoint. Contohnya ada di sini 9H Juminten 25 LP pengenalan PowerPoint. Jadi untuk men-save-nya seperti biasa, buka file, lalu save as, browse. Kemudian saya pilih dulu tempat penyimpanan, biasanya saya save di drive D. Lalu saya buka dulu folder untuk penyimpanannya. Sebagai contoh, saya ambil 9K ini. File name-nya dari kelas duluan, 9K, namanya misalkan Anton, nomornya 32, LP pengenalan PowerPoint. Kemudian save. Nah, bukti sudah tersave bisa dilihat di title bar ini. Di title bar ini sudah tertulis 9K Anton 32 LP pengenalan PowerPoint. Demikianlah untuk materi pengenalan PowerPoint pada hari ini, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.